Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita masih lanjut data mining. Cuma di sini kita belajar clustering. Ya, kemarin kita klasifikasi. Sekarang kita belajar clustering. Nanti bedanya apa dengan klasifikasi? Kalau di clustering itu yang pasti unsupervised. Jadi tidak ada data latihnya. Tidak ada data latih, kita hanya mengkelompokkan saja. Ya, jadi mengkelompokkan saja data-data yang nanti akan kita klasterkan, kita kelompokkan seperti itu. Beda dengan klasifikasi. Ya, kalau klasifikasi nanti kita melakukan klasifikasi sesuai dengan kelasnya. Ya, jadi dia masuknya ke prediktif. Dan nanti ada deskriptif. Salah satunya kalau kelas deskriptif itu adalah clustering. Kemudian kalau untuk prediktif yaitu classification. Ya, oke, saya share dulu. Ini sedikit ya untuk mengulang yang kemarin. Ini ada materi bagus sebenarnya dari ilmukomputer.com. Jadi ini kemarin yang sudah di awal-awal ya. Jadi teknik-teknik data mining. Jadi ada prediktif, deskriptif ya. Salah satunya kemarin kita sudah pelajari dengan banyak metode, yaitu metode klasifikasi yang sebelumnya Anda sudah pelajari dan sudah mengirim tugas juga. Jadi nanti kita juga ada regression dan prediction. Ya, time series juga nanti kita juga akan pelajari. Oke, sementara ini mata kuliah ini yang arahnya ke deskriptif. Di sini khususnya adalah clustering. Ya, kalau klasifikasi kemarin sudah jelas. Ya, kalau clustering itu dia mengelompokkan dari kemiripan datanya ya. Nanti bisa salah satunya dengan jaraknya yang terdekat dan sebagainya. Nah, seperti itu. Ya, di sini yang paling sering digunakan adalah K-means. Ya, K-means ini sering dipakai ya, jadi menggunakan K-means. Jadi nanti kita melakukan acak dulu K-nya nilai K ya. Jadi sebagai pusat klaster. Kemudian nanti kita akan melakukan iterasi ya, menghitung jaraknya di antara klaster itu dengan menggunakan Euclidean distance. Ya, untuk rumusnya seperti ini, nanti Anda juga bisa cari di internet sebenarnya. Jadi nanti kita akan melakukan iterasi ya, di looping terus nih sampai nanti data itu tidak ada yang bergerak. Contoh seperti ini nih. Ya, jadi ada data mahasiswa yang seperti ini. Data mahasiswa sini tidak ada kelasnya nih. Ya, kalau yang klasifikasi kita bisa ngomong nih umpamanya di sini katakanlah 3,16 apa memuaskan, 3,2 memuaskan, 329 memuaskan, 3283 kurang memuaskan umpamanya seperti itu ya, memuaskan atau nanti yang paling tinggi cum laude atau paling tinggi lagi cum laude sangat memuaskan ya, sangat memuaskan dan sebagainya. Berarti kan ada klasifikasinya. Ya, jadi nanti kita tahu nanti kalau ada data-data yang mirip seperti ini dia masuknya apa? Itu klasifikasi. Tapi kalau clustering beda. Ya, clustering itu hanya dikelompokkan saja. Ya, tidak ada labelnya sama sekali. Jadi unlabel. Jadi dia hanya dikelompokkan saja sesuai dengan kelompoknya klasternya. Jadi kemiripan datanya. Ya, jadi data ini nanti kalau tersebar itu banyak data. Jadi nanti ini 316, 322, 329, 283 itu masuk kelompok yang mana? 315, 325, 343 masuk kelompok yang mana? Ya, jadi dia hanya seperti itu ya konsepnya. Jadi beda dengan klasifikasi ya. Jadi beda klasifikasi. Nah, ini di sini. Nah, di sini nanti kita hanya menebak di awal ya. Nah, ini pilih secara acak K buah data sebagai pusat klaster. Anda bisa nebak, bisa memberikan nilai 2, 3 atau 4. Terserah 5 dan sebagainya. Contoh di sini dia memberikan nilai klaster adalah 3. Ya, contoh aja 3. Ya, dengan IPK titiknya itu 2,94, 318, 315. Itu sebagai pusatnya. Ya, kemudian dia melakukan iterasi. Nah, kalau untuk contohnya seperti ini mungkin saya akan gambarkan sedikit. Ya, ini clustering yang metodenya K-mean ya. Jadi nanti Anda juga bisa cari di internet juga apa itu metode K-mean, kayaknya banyak sekali. Jadi saya hanya ingin menjelaskan. Nah, ini contohnya ini, di sini datanya yang masih terpisah. Jadi dia terpisah. Ya, dari sini nanti kita tentukan dulu nih mau pakai K-nya berapa. Contoh di sini adalah 3.
Ya, kita tentukan 3 di mana itu kan. Seperti itu. Jadi kita tentukan dulu K-nya. Ya, contoh umpamanya ini kita buat 3. Ya, setelah itu nanti dibanding-bandingkan. Jadi objek yang terdekat yang mana, ya nanti dia akan menghasilkan klaster baru. Dalam artian objek baru, dia masuk kelompok yang mana. Ya, tadinya di sini masih 2. Ya, kemudian dibandingkan lagi, oh ini ternyata ini punya kedekatan nih dari sisi jarak. Ya, berarti bisa seperti ini. Ini di sini ada 1 jarak, ini klaster yang pertama. Ya, seperti itu. Kemudian nanti, nah ini contoh dari data yang ini. Kemudian, nah di sini datanya ditentukan dulu nih titik sentroidnya mana. Ya, titik sentroidnya mana yang untuk sebagai pusat datanya yang dijadikan sebagai titiknya. Umpamanya Anda punya banyak kelompok itu kan, saya akan bagilah 3 umpamanya seperti itu. Baginya bagaimana ya, bebas, kita bagi dulu aja. Oh, pokoknya yang kelompok yang dekat sana, yang rumahnya di dekat sana umpamanya itu nanti titik kumpulnya di sini ya. Nanti yang rumahnya di Semarang Timur titik kumpulnya di sini. Yang rumahnya Semarang Barat titik kumpulnya di sini. Dah seperti itu dulu. Jadi nanti dari situ nanti kita akan hitung lagi yang terdekat ya. Jangan sampai nanti yang di Semarang Timur ternyata ngumpulnya di Semarang Barat. Nah, itu nanti dilakukan perhitungan ya sampai diputar terus sampai nanti mendapatkan yang paling dekat dan dia sudah tidak berubah lagi. Oh, berarti dia paling dekat dengan klaster ini. Nah, itu berarti nanti selesai. Ya, seperti itu prosesnya hydraulic K-means. Nah, ini contohnya. Ya. Kalau di sini kan masih ada 2 nih. Nah, ini ada perubahan. Nah, ini berarti sudah ada kedekatan nih. Yang paling dekat di sini dan seperti ini. Berarti ini sudah ada klasternya sudah berubah. Klasternya tetap 3, tapi sentroidnya tadi titik sentroidnya sudah berubah. Mungkin sudah berubah menggeser ke sini. Jadi dia akan yang di sini tadinya mungkin di jauh di sini sentroidnya. Jadi ini tidak akan masuk. Dia sudah berubah pindah ke sini. Jadi nanti yang dekat di sini dia masuk ke dalam kelompok yang ini, klaster ini. Begitu juga yang ini tadi. Ya, mungkin tadi masih jauh di sini atau di mana di sini dia akan dilakukan perubahan seperti itu. Nah, ini logiknya. Jadi langkah pertama tentukan jumlah klaster K. Nah, dalam contoh ini kita terapkan bahwa K sama dengan 3. Ya, contoh itu yang kita bebas menentukan mau 3 mau 4 dan sebagainya, itu bebas. Jadi tidak ada keharusan berapa untuk klaster ini. Jadi itu bebas ya. Jadi bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5 dan sebagainya. Kemudian langkah 2, pilih titik acak sebanyak K. Titik ini merupakan titik seed dan akan menjadi titik sentroid proses yang pertama. Nah, jadi setelah kita tentukan secara acak, maka di situ akan dihitung nih sentroidnya. Nah, nanti sentroid itu akan berubah, menggeser atau seperti apa, atau berubah lah intinya dari lokasi yang pertama. Ya, jadi kemudian label semua data berdasarkan titik sentroid terdekat. Setelah tadi bergeser sentroidnya, maka kita sudah masuk, oh ini dia masuk ke kelompok yang ini. Ya, dari situ ya nanti kita hitung ya, melakukan jaraknya dihitung menggunakan echelon distance. Dilakukan lagi proses lagi. Ya, proses lagi. Ada yang berpindah enggak? Ya, jadi pada saat nanti sentroidnya berpindah, ada anggota-anggota yang di situ yang terdekat tadi yang sudah dihitung dengan Euclidean distance berubah apa enggak? Ya, kalau masih ada berubah berarti ada proses, berarti prosesnya itu masih berlangsung sampai dilakukan itu sampai nanti anggota-anggotanya ini nanti tidak ada yang berubah. Berarti sudah masuk di sini, berarti prosesnya selesai. Ya, gambarannya seperti ini. Jadi tentukan langkah dulu 3. Ya, ini kita tentukan dulu nih. K-nya sama dengan 3. Ya, terserah Anda mau nitik di sini, di sini, di sini, di sini bebas. Ya, contohnya seperti itu. Nah, contoh nih. Pilih titik acak sebanyak K karena tadi sudah ditentukan 3, di sini ditentukan titiknya 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Ya, di sini tadi 1, 2, 3. Ditentukan dulu titik sentroidnya. Ya. Setelah titik sentroidnya ditentukan, kemudian ya, labelkan semua data berdasarkan titik sentroid terdekat. Karena tadi sini contoh warnanya merah ya. Berarti saya labelkan nih merah nih. Ya, dihitung dengan menggunakan jarak Euclidean distance nih di sini. Yang terdekat mana? Ini sama ini dekat mana gitu kan. Itu nanti ada hitungannya pakai Euclidean distance. Oh, ternyata di sini ini sama ini yang ini
dengan merah, dengan hijau lebih dekat mana? Ternyata lebih dekat hijau, berarti dia masuk kelompok yang ini. Merah ini dengan biru, dengan hijau, dengan merah yang ini, dia lebih dekat mana? Ternyata dekat ini, dia berarti masuk ke kelompok yang ini. Oke, setelah itu selesai? Belum. Kita lakukan lagi proses perhitungan untuk sentroid baru. Jadi nanti ada perubahan karena mungkin di sini masih terlalu jauh ya. Nah, di sini nanti ada perubahan, dia ditaruh di sini dekat. Ya, sama seperti ini juga. Ini kebalik nih. Harusnya ini dia dipindah ke sini. Terus pindah ke sini. Terus di sini masih terlalu jauh, kita taruh lagi di sini. Nah, seperti ini. Nah, pada saat itu nanti dilabel lagi, dihitung lagi. Ada yang berpindah nggak di antara merah masuk ke biru atau hijaunya pindah ke merah dan sebaliknya. Ya, seperti itu. Nah, contoh yang di sini setelah ini tadi dipindah di sini, berarti ini kan jauh nih. Titik ini jauh. Ini kan sudah naik ke atas. Ini sudah naik ke atas, berarti dia jauh. Nah, ini di biru pindah ke sini. Nah, dihitung nih dari ini ke ini ke ini ke ini jauh mana? Oh, ternyata dekat yang biru. Bisa jadi nanti berpindah. Berarti masih ada satu proses nih. Nah, dia sekarang ada satu proses lagi, ada satu klaster lagi dengan anggota yang baru berpindah. Ya, itu dilakukan lagi seperti itu. Dipindah lagi nih. Ya, dipindah lagi. Berarti dilakukan iterasi, dipindah lagi umpamanya terserah nanti pindahnya dipindah aja di sini dan sebagainya ya. Kalau dipindah lagi nanti tidak kondisinya ini tetap anggotanya tidak ada yang berubah ya seperti ini contohnya, itu berarti selesai prosesnya. Kita sudah mempunyai clusteringnya di antara 3 data ini. Seperti itu konsepnya. Jadi datanya benar-benar sudah berubah sampai sentroidnya nanti berubah dan tidak ada perubahan lagi di setiap anggotanya, maka klasternya itu sudah terbentuk. Itu konsep dari K-means. Ya, jadi beda dengan klasifikasi yang kita sudah ada sudah ada kelasnya. Nah, sedangkan di K-means beda. K-means tidak ada kelasnya sama sekali. Jadi benar-benar melakukan clustering. Yaitu nanti bisa mengelompokkan keuangan, mengelompokkan umpamanya nih data-data yang data-data kredit ya yang bermasalah seperti itu dikelompokkan aja, atau nanti mengelompokkan data mahasiswa berdasarkan apa nilai NIM seperti itu, dia hanya dikelompokkan saja seperti itu. Jadi banyak hal yang bisa digunakan dengan K-means, salah satunya clustering dan metodenya adalah K-means. Kemudian ini contoh ada umpamanya kita punya data-data ini. Nah, jadi data-data banyak seperti ini. Ya, di sini data diproses nih. Nah, di sini kan tidak ada nih. Tidak ada kelasnya. Dia hanya dikelompokkan aja nih. Nah, dikelompokkan berdasarkan ini. Dah kelompoknya ini berdasarkan atribut total penduduk, total ruang kelas, total guru. Ya, jadi nanti di situ kelompoknya yang total penduduk, total nilai atributnya yang seperti ini. Jadi kalau total penduduknya 327, ruang kelasnya 9.000, total guru 949, kemudian ada yang total penduduknya 400, total kelasnya segini lah. Ini tuh kedekatannya mana? Ya, jadi kelompok ini. Oh, ternyata mungkin ini bisa jadi ini kalau dekat sama ini karena datanya mirip-mirip. Ya, total penduduknya hampir sama. Ruang kelasnya hampir sama. Ini mungkin beda nih nanti. Ini nanti mungkin akan beda karena ruang kelasnya aja 16.000 sendiri. Total gurunya lebih banyak 15.000. Dia bisa jadi nanti mendekati mirip yang sini yang di Kebumen. Karena ini sama total penduduknya di sini 16.000-nya nih. Nah, dekat bisa jadi dekat sini, dekat Kendal atau dekat Kebumen atau dekat Klaten kalau dilihat dari datanya. Ya, begitu juga dengan ini. Ya, konsepnya seperti itu. Nah, kemudian kita hitung. Nah, setelah sudah ada ini datanya, ini dikelompokkan. Pilih dulu mau berapa. Ya, contoh di sini ada 3 sentroidnya. Nah, di sini ditentukan dulu 3 sentroidnya. Ini ilustrasinya ya. Kalau menggunakan Excel nanti memang ada rumusnya, pakai rumus-rumus formula. Tapi nanti kita kalau mau belajar ini ya nggak apa-apa, bisa juga. Tapi kita nanti fokus ke tool saja. Jadi nanti dari tool kita bisa clustering ini nih, data-datanya masuknya seperti apa. Karena di sini manual, dilakukan proses lagi, step 2, tadi sentroidnya digeser, dipindah, masih ada perubahan nggak gitu kan. Kalau masih ada perubahan ya nanti dilakukan lagi nih sentroidnya, di update lagi posisinya.
Ya, nanti anggota-anggotanya masih ada yang berubah nggak sampai nanti dia selesai. Ya, kalau nanti dia final, nah ini sampai 6 kali nih, ya, sampai 6 kali. Ya, setelah dia selesai tidak ada yang berubah, maka nanti akan ketahuan. Kabupaten Banjarnegara masuknya sentroid 2, Banyumas masuk ke 3, Batang masuk ke 1, seperti itu. Jadi karakteristik dari Banjarnegara itu sama dengan Blora, Boyolali, Demak, Jepara, Karanganyar. Ya dari sisi apa? Dari sisi tadi jumlah apa namanya guru, jumlah apalagi tadi? Jumlah guru, jumlah keterisian siswa ya. Sebentar, saya lupa. Nah ini, total penduduk, ruang kelas dan guru. Ya karakteristiknya berarti mirip. Ya seperti itu, data-datanya mirip. Setelah dihitung dengan titik sentroidnya tadi, ternyata karakteristik ini mirip dengan titik yang tadi. Ya konsepnya seperti itu. Jadi kalau kembali lagi di sini, ya ini nanti bisa mewakili 3 atribut tadi. Ya 3 atribut tadi, jumlah penduduk, jumlah guru, maupun apa total ruang kelas. Dia ternyata mirip-mirip ini. Ya, dia dikelompokkan seperti itu. Konsepnya seperti itu. Jadi beda dengan klasifikasi. Kalau clustering benar-benar murni mengkelompokkan. Ya, seperti itu. Oke, contoh di sini datanya itu tadi saya belum keluarkan sebagai RFF. Nanti Anda bisa rubah. Ya, itu saya juga tadi cari di internet juga. Ini ada data mining. Ini iris ya. Iris. Jadi iris itu dataset yang ya biasa dipakai ya. Jadi untuk kelopak nggak salah ya, kelopak atau bunga gitu. Ya data-datanya seperti ini nih. Ya data-data. Nah ini karena dia datanya datasetnya punyanya klasifikasi, jadi ada atributnya. Nanti kita bisa exception, bisa kecualikan ya. Ya contohnya di sini data sepal length, di sini ada sepal width, di sini adalah petal length dan petal width. Ya, di sini ada kelasnya iris. Iris Sentosa, kemudian iris versicolor, kemudian ada iris Virginia dan sebagainya. Oke, kalau kita menggunakan WK mudah. Jadi Anda tinggal klik saja ya. Anda tinggal klik, kemudian cari ya, cari dataset yang tadi yang ada. Contoh ini iris ya. Kita pakai yang iris. Ya, nanti Anda bisa pakai dataset yang lain. Contoh tadi yang saya sudah sampaikan. Dataset tugas. Oh ya, contohnya ya. Oke, dari sini. Nah, nanti yang akan kita kelompokkan hanya ini sebenarnya. Kelasnya tidak usah. Maka Anda bisa masuk ke klaster. Ini kemarin klasifikasi ya. Kita masuknya ke klaster. Ya, kita masuknya ke klaster, bukan klasifikasi. Ya, nanti di sini kita pilih metodenya. Nah, di sini pakainya simple k-means. Ya, jadi kita pakai simple k-means. Kemudian ada ignore atribut. Atribut nanti yang tidak dikelompokkan kira-kira apa nih? Ya, kalau ternyata kelasnya ini Anda mau pisahkan, bisa diselect, di-ignore, tidak diikutkan ya, dikecualikan seperti itu. Ya, tapi kalau mau diikutkan, dijadikan atribut, ya dijadikan atribut seperti tadi contoh yang di kalau di apa? Di ini contoh yang ini dia ini semua dijadikan atribut nih. Apa jurusan, kota, IPK gitu kan. Kalau di sini ya ini sama dijadikan atribut. Atau ini hanya IPK saja yang dijadikan atribut. Atau kota asal mau dijadikan atribut ya monggo bisa. Ya itu tergantung kebutuhan. Ya kalau umpamanya tadi yang di WK-nya kelasnya tidak mau digunakan, Anda bisa select di sini. Ya jadi nanti dia akan disingkirkan, tidak digunakan lagi. Ya. Jadi tidak ikut dikelompokkan. Ya, tidak ikut dikelompokkan. Anda bisa select contoh, Anda nanti langsung tinggal di sini simple k-mean-nya. Tadi setelah Anda pilih choose di sini, simple k-mean di sini, Anda bisa rubah nih. Anda tinggal klik aja di sini. Setiap tool beda-beda ya. Ini di RapidMiner mungkin beda, nanti di yang lainnya Juice ya, Juice atau apa saya lupa itu juga beda. WK beda, kalau Python pasti jelas di coding ya.
Nah, ini Anda bisa klik di sini. Anda bisa setting atributnya, mau pakai untuk ngukur jaraknya menggunakan apa? Euclidean distance, filter distance, Manhattan distance, Minkowski distance, dan sebagainya. Nah, di sini kita pakai Euclidean distance aja. Kemudian number clusternya bisa ditentukan. Contoh kita setting 3. Ya, Anda bisa oke saja. Kemudian start. Oke, di sini dia terhitung ada 3. Ya, dikelompokkan. Ya, datanya 61, 50, 39. Nah, kalau mau lihat sebaran datanya, Anda bisa lihat visualize cluster segment. Nah, ini. Jadi data-data tadi itu disebar. Nah, ini juga masih ada masalah nih. Nah, ini berarti kan outlier yang tidak terhitung. Ya, nanti Anda bisa gunakan lagi mungkin 4. Ya, digunakan 4 supaya nanti itu bisa terakomodir umpamanya seperti itu. Saya coba number of clusternya 4. Ini kalau saya tutup 4 ya. Saya coba tutup, saya lakukan oke. Berarti 4 nih. Saya lihat. Nah, ini malah tambah parah lagi. Nah, ternyata dia masih ada yang gabung. Nah, berarti bisa jadi itu tidak terlalu bagus dalam melakukan clusteringnya. Ya, Anda bisa coba ganti 2. Mungkin kalau 2 lebih bagus. Ya, kelompoknya lebih benar-benar bisa tercluster dengan lebih baik. Nah, seperti ini umpamanya. Oh, ternyata 2 bisa lebih baik. Nah, semuanya itu nanti ada nilainya untuk kita lihat bahwa skornya itu berapa dan sebagainya, itu nanti ada. Nah, ini contoh yang di klasternya. Jadi klaster 0 itu kira-kira nilainya 6,1, 2,9, 4,7, 1,4 itu masuk di kelompok ke 1. Kelompok ke 0 atau 1 ya. Kelompok 1 kemudian kelompok 2 lah seperti itu. Nah, sedangkan 6,2, 2,9, 4,3, 1,3 itu masuk kelompok ke yang satunya lagi. Ya. Sopo saya mlebu. Joine jam sakmene weh. Ya wis oke, tak apa-apa. Ini ndi iki? Di mana Mas Wahyu? Kok ana hutan-hutan nih? Wes keren. Ya wis oke oke. Asli mana toh? Kok kebun sawit? Oh, Kalimantan Barat. Oh, oke oke, siap siap. Terima kasih. Oke, enggak apa-apa nanti ada rekamannya. Ya, jadi di kita benar-benar hanya mengelompokkan saja. Ya, mengelompokkan saja apa yang ada di data tersebut. Ya, Anda bisa pakai contoh pakai data yang lain lah. Data-data yang sudah ada, dataset contoh apa nih? Car evaluation. Ya. Nah, dari sini nanti kita kelompokkan. Ya, kita cluster. Mau di-ignore enggak atributnya itu kan. Kalau mau di-ignore atributnya ya Anda tinggal pilih saja kelas gitu kan. Contoh aja kita nggak ignore ya. Nah, kemudian kita kelompokkan menjadi 3. Ya, kemudian kita start. Nah, seperti ini. Nah, dari sini nanti kita bisa lihat. Wah, kelompoknya seperti ini. Bisa bagus karena kelasnya tadi sudah jelas. Kelasnya kan jelas nih. Ya, kelasnya jelas, tidak ada perbedaan yang mendasar. Makanya itu biasanya harus di-ignore kelasnya. Nah, ini kalau kita ignore nanti kita lakukan ini biasanya nanti harusnya tidak seperti tadi. Loh, ini kok tetap sama. Datasetnya sebentar iki ndeloke piye. Dikelompokkan log medium high. Ignore-nya nggak jalan. Atau ini kita delete aja nih, remove. Oh, datanya mirip apa ya? Coba kita lihat. Datanya evaluation card database. Oh iya, datanya mirip di kelompok. Jadi pasti dia jejer. Buat aja yang datanya yang jangan semirip ini ya. Jadi yang lebih fluktuatif ya. Ya itu nanti sebarannya bisa lebih
tidak ngelompok seperti tadi. Kalau ini kan jelas nih, tadi V-high pasti ngelompok kan. 2 pasti ngelompok. Ya, small pasti ngelompok, medium pasti ngelompok, itu kan jelas. Beda kalau seperti yang tadi lens lah, seperti ini juga nanti bisa jadi ngelompok kayak wine. Nah, ini nih nanti bisa jadi lebih bagus nih. Ya, bukan lebih bagus. Kita bisa lebih mendapatkan klaster yang lebih 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 apa ya? Lebih sebaran datanya beda dengan seperti yang tadi yang kelompok ya. Jadi lebih bisa kita lihat lah gambarnya seperti itu. Coba pakai wine ya. Kita pakai wine. Nah, kemudian kelas wine ya. Klasternya yang kita ignore adalah kelas wine. Oke. Nah, 34 nih. Ini bagus apa enggak? Coba kita lihat. Lah, ini juga datanya malah ngelompok ini. Nah, dia di sini kita lihat. Nah, ini klasternya dia kebagi seperti ini, 3 random. Ini penasaran aku kok keluarnya malah jadinya seperti ini, dikelompokin. Terlalu jauh perbedaannya. Ya. Oh ya, ini bagus sih. Jitternya kita naikin. Tapi di sini ada yang masih ngelompok. Ini masih outlier nih. Ini harusnya punya hijau tapi masuk di sini. Ya, nanti kita bisa rubah aja contoh dibuat lebih banyak. 6 atau berapa ini? Kasih 5 gitu kan. Nah, seperti ini. Kita pakai. Wah, lebih banyak lagi. Ada yang ternyata masih gabung di sini gitu kan. Nah, ini kelompok-kelompok yang digunakan dengan K-means. Ya. Kemarin saya buat paper juga sebenarnya di sini. Paper saya kemarin banyak disitasi. Ya, kenapa? Karena saya melakukan perhitungannya. Nah, ini determine of cluster number K-means menggunakan elbow method. Jadi saya menentukan klasternya secara otomatis. Ya. Jadi saya menentukan klasternya secara otomatis. Beda kalau yang seperti tadi. Yang tadi kan ditentukan dulu kan ya. Ini dirujuk sampai 84 kali nih. Nggak tahu yang rujuk siapa ini. Banyaknya orang-orang luar. Ada yang dari Cina, ada yang dari Timur Tengah, kemudian dari banyaknya dari Cina, ada yang dari apa nih? Dari mana ini? Ada yang dari Rusia juga. Ini semua ngerujuk beberapa, nggak tahu ngambil sitasi saya yang mana. Tapi sampai 84 yang mensitasi paper saya gitu kan. Nah, ini ternyata banyak yang mensitasi punya saya. Nah, di paper saya itu saya menentukan nilai klasternya. Ya, jadi nilai klaster dari kaminnya. Ya, jadi kemudian saya menggunakan metode namanya elbow. Ya, di data elbow itu untuk membandingkan dengan klaster yang saya buat tadi itu sudah benar apa belum. Ya, jadi klaster yang sudah saya buat tadi 4, 5, apa 6 itu sudah selama ini kan dia manual. Ya, dia manual ditentukannya manual. Nah, kalau di sini saya bisa menentukan. Saya bisa menentukan klasternya. Ya. Jadi di sini saya bisa menentukan. Nah, ini contohnya preprocessingnya. Di sini ada elbow method. Ya. Nah, di sini saya muter nih. Jadi saya looping gitu kan. Nah, nanti kamin yang terbaik maka akan muncul sesuai dengan elbow. Elbow itu siku ya, siku lah. Jadi nanti di sini ada sikunya. Nah, ini berarti sekitar 8 klasternya. Dan ternyata klaster 8 itu bagus gitu kan. Kalau dari teorinya ini gitu kan. Nah, ini teorinya lebih bagus. Ini kalau dibandingkan sama yang kedua 0,87 tapi 2
beda, nggak bisa dibuat karena kan kalau 2 ya jelas ya 1 sama 2 gitu aja kan. Nah, di sini saya bandingkan dengan klasifikasi namanya purity. Nah, dari purity-nya nih saya menghitung purity, ternyata dia berseberangan. Nah, nilai SSE dari SSE yang saya hitung dengan purity itu ada seberangannya di sini sama tekuannya gitu kan. Nah, itu berarti menandakan bahwa klaster yang saya buat ya di sini itu nilai 8 itu kalau dibandingkan dengan purity itu nilai kemurnian ya, nilai kemurnian kelasnya. Semakin mendekati 1 itu semakin bagus. Nah, dia dibandingkan yang lain dia tinggi. Berarti klaster yang secara sistem dipilih itu sudah terbukti benar 8 itu yang bagus. Ya, jadi bukan 3, bukan 4, bukan 5, bukan 6. Kalau selama ini kan kita nebak-nebak. Nah, di paper saya ini saya bisa menentukan klaster mana yang terbaik. Ya, seperti tadi kan kita nebak-nebak. Ya, 4, 5, 6 gitu kan, 7 ya. Seperti itu. Nah, di sini saya bisa menentukan klaster mana saya yang terbaik dengan menggunakan metode namanya elbow method. Dan ternyata tidak disangka ini harusnya masuk Q2 nih kalau saya nulisnya dengan baik. Q3 atau Q2 tadi saya masuknya di conference. Jadi harusnya bisa lebih tinggi gitu. Lebih banyak yang menyitasi. Seperti itu. Dan ternyata yang menyitasi ada 84 yang menyitasi seluruh dunia ya lumayan. Seperti itu. Nah, itu konsep dari K-means. Dari K-means-nya tadi saya juga udah banyak beberapa yang lihat juga K-means juga ada. Anda nanti bisa sebenarnya ya nyari. Nah, ini contohnya. Nah, ini di sini klasternya dia dipisah. Ya. Dari datanya pakai data apa ini? Nah, ini tadi seperti tadi ya, ignore ya. Jadi ignore, kemudian start. Ya, kemudian kita lihat hasilnya seperti ini. Ya, nanti itu pisah nih. Nah, itu pisah sesuai dengan cluster. Ya, jadi memang sesuai kebutuhan nanti. Jadi datanya Anda mau melakukan mining data itu seperti apa? Mau pakai klasifikasi atau mau menggunakan clustering dan sebagainya. Itu tergantung nanti kebutuhannya. Ya, di sini contoh ada datanya short, female, long. Nah, ini female-nya nih kelas nih, genre-nya nanti. Nah, kelas nanti kita bisa ignore yang tidak usah dipakai untuk melakukan clustering. Oke, contohnya itu. Nah, banyak sebenarnya nanti kalau memang mau cari. Nah, ini tadi saya pakai data iris. Ya, saya clustering saja. Nanti kalau mau cari, monggo bisa dipakai. Nah, contohnya mungkin ini nanti saya akan sesuaikan dulu data ini. Nanti Anda pakai untuk RFF ya. Jadi nanti data ini Anda clustering. Mau pakai berapa number-nya, mau pakai 2, 3, 4, 5, 6 itu by riset Anda. Ya nanti dari situ kan akan terbagi. Kira-kira dari data ini kita punya berapa cluster yang terbagi, yang kira-kiranya make sense ya, masuk akal gitu kan. Oh, ternyata 4 atau 5 dan sebagainya. Nah, paper saya tadi menemukan itu. Kita tidak nebak. Ya, sistemnya secara otomatis yang menentukan cluster yang paling baik. Ya, karena memang selama ini itu ditebak aja, di input aja secara manual. Oke, mungkin itu dari saya. Ada yang ditanyakan nggak sebelum saya akhiri, teman-teman? Kira-kira untuk clustering ini, Mas Wahyu, Muhammad Aditya, Aji, Rati, Radifa, Putra Ginanjar, Zulfikar. Ini pertemuan keberapa ya kita ya? 8 apa 9? Tes. Masih ada enggak? 8. 9 ya? 9 atau 10? Antara 9 ya? Pertemuan 8 kemarin. SVM. 9 ya? 9 atau 10? 9 ya? Oke, siap. Ini ada yang tanyakan enggak?
Oh iya. Oh iya, oke oke, siap siap. Nanti saya upload ya, yang kemarin ya, sama hari ini juga. Oke, Mas Bayu. Siap, nggak apa-apa. Oke, ada lagi nggak? Cukup ya, kira-kira ya. Cukup. Tes yang lainnya. Nah, nah ini mana nih tidur semua nih? Mas Wahyu Taib ya. Halo. Nah, hari ini nanti absennya saya tulis lagi tanggal 13, nanti monggo dilanjutkan. Dan materi hari ini juga nanti saya share juga untuk yang kelas malam. Jadi sama. Kayaknya malam saya nggak, soalnya nggak bisa. Oke, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.